atas penghasilan gitu ya yang diterima subjek pajak dalam negeri. Nah, di sini ini nanti cara kalian membedakannya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Yang pertama di sini kalian perhatikan penghasilan tersebut diterima oleh orang pribadi atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, berarti kan bisa jadi diterima oleh badan ya. Nah, berarti dia bukan merupakan objek PPh pasal 21, tapi merupakan objek PPh badan. Nah, kalau misalnya dia diterima penghasilannya diterima oleh orang pribadi, ya. Nah, muncul lagi pertanyaan, diterimanya oleh subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Kalau misalnya diterima oleh subjek pajak dalam negeri, berarti penghasilan tersebut termasuk objek PPh pasal 21. Tapi kalau penghasilan tersebut diterima oleh subjek pajak luar negeri, maka penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 26. Itu ya bedanya. Bedanya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Kalau PPh pasal 21 yang menerima adalah subjek pajak dalam negeri, kalau PPh pasal 26 yang menerima adalah subjek pajak luar negeri. Gitu ya. Itu bedanya PPh 21 dan 26. Kemudian di sini ada pemotong PPh pasal 21. Siapa aja yang bisa memotong PPh pasal 21? Yang pertama adalah pemberi kerja. Bisa orang pribadi atau badan. Nah, orang pribadi ini biasanya yang melakukan pekerjaan bebas atau melakukan usaha. Gitu ya. Jadi bukan orang pribadi karyawan gitu ya. Jadi orang pribadi khusus yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Atau badan. Kalau badan boleh ya jelas boleh memotong PPh pasal 21. Kemudian ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nah, ini biasanya dipotong oleh ini ya dinas-dinas atau PNS gitu ya. Jadi untuk PNS-PNS itu yang memotong adalah bendahara, gitu ya. Kita menyebutnya bendahara atau pemegang kas pemerintah. Kemudian atas dana pensiun, BPJS tenaga kerja, kemudian ada penyelenggara kegiatan termasuk badan, organisasi yang melakukan pembayaran honor. Jadi misalnya ada satu lembaga gitu ya atau organisasi mengadakan suatu acara, kemudian mengundang pembicara. Nah, pembicara tersebut mendapat honor gitu ya. Nah, atas honor tersebut bisa dipotong PPh pasal 21. Kemudian objek PPh pasal 21. Nah, apa saja sih jenis-jenis penghasilan gitu ya? Jenis-jenis penghasilan yang bisa dipotong PPh pasal 21. Secara umum ya, objek PPh pasal 21 itu yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya atau jasa yang kita berikan. Jadi bukan seperti bukan seperti usaha gitu ya atau pekerjaan bebas gitu. Jadi biasanya terkait pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang kita diberi orang-orang lain. Jadi contohnya karyawan bisa seperti ya, atau kita diberi honor seperti itu. Jadi di sini ada penghasilan pegawai tetap, kemudian ada pesangon yang dibayarkan selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Kemudian imbalan bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, kemudian anggota Dewan Komisaris, kemudian Dewan Pengawas, ada penarikan dana pensiun, kemudian penghasilan teratur, menerima pensiun, atau ada lagi upah pegawai tidak tetap. Jadi meskipun bukan pegawai atau pegawai tidak tetap, bisa jadi atas penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Ya, imbalan kepada peserta kegiatan, tadi seperti yang saya jelaskan, misalnya ada kegiatan yang dilakukan oleh suatu penyelenggara, kita mengundang pembicara, kemudian diberi honor. Nah, atas honor atau imbalan tersebut bisa merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian ada pembayaran kepada mantan pegawai.
Biasanya yang kepada mantan pegawai ini terkait pembagian honor gitu ya. Jadi bisa jadi pegawai tersebut sudah resign gitu, tapi masih ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian atas PPh pasal 21 gitu ya, pemotongannya menggunakan tarif PPh pasal 17. Gitu. Jadi kita menyebutnya ini tarif PPh pasal 17 gitu ya. Jadi atas pemotongan PPh pasal 21 kita acuannya ini melihat tarif PPh yang ada di pasal 17 Undang-Undang PPh. Per 2022 ya, sesuai dengan Undang-Undang HPP, di sini lapisannya berubah ya, yang awalnya sampai dengan 50 juta, sekarang sampai dengan 60 juta. Itu yang masuk di lapisan pertama atau layar pertama yang dikenakan tarif pajak 5%. Gitu ya. Jadi tarif ini mulai berlaku per tahun 2022. Tuh. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada soal gitu ya, kalian perhatikan tuh soal ini tahun berapa gitu ya keterangannya. Kalau misalnya dia keterangannya di tahun 2002, nah boleh ini kalian pakai ini peraturan yang terbaru, gitu ya. Kemudian yang lapisan kedua atau layer kedua itu penghasilan kena pajak yang di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Kemudian ada lagi layar keempat yang di atas 500 juta sampai 5 miliar ya, itu dikenakan 30%. Nah, kemudian di undang-undang terbaru ini ada baru lagi ini di layar kelima yaitu yang di atas 5 miliar. Ingat ya, tapi ini penghasilan kena pajak. Gitu. Jadi kemarin kalau kalian mengenal penghasilan tidak kena pajak, berarti cara mencari penghasilan kena pajak adalah penghasilan itu kita kurangkan dulu dengan PTKP, baru kita menemukan nilai penghasilan kena pajak gitu ya. Jadi ini nilai ini tuh setelah dikurangi PTKP. Kemudian, untuk yang di atas 5 miliar ini dikenakan tarif 35%. Ya. Nah, ada ketentuan di pasal 5A itu menyebutkan bahwa yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Jadi kalau misalnya tidak punya NPWP gitu ya, tapi dia penghasilan kena pajaknya masih di bawah ini, di bawah 60 juta tuh. Nah, tarifnya 5% ditambah 20% dari 5%. Berarti berapa? 1%, 5 tambah 1, 6. Berarti 6% ya. Untuk yang tidak memiliki NPWP, berarti kalau masih di lapisan pertama atau di layer pertama akan dikenakan tarif pajak 6% atau 20% lebih tinggi untuk PPh pasal 21. Ini ya, PTKP seperti yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Jadi untuk wajib pajak pribadi sendiri per tahun 54 juta. Apabila ada tambahan dengan status kawin, ya ditambah 4.500.000. Nah, apabila ada seorang istri yang berpenghasilan, kemudian penghasilannya digabung dengan suami, maka boleh ditambahkan PTKP 54 juta. Kemudian apabila ada tanggungan, gitu ya, yang masih dalam anggota keluarga yang sedarah dalam satu keturunan garis lurus, boleh kita tambahkan PTKP 4.500.000 ini per tanggungannya. Dan ini maksimal 3 tanggungan. Gitu ya. Jadi maksimal hanya boleh 3 tanggungan.
Nah, kemudian bagaimana cara menghitung PPh pasal 21? Nah, caranya pertama, kalian tentukan dulu gaji, tunjangan, honor, kemudian apabila ada bonus gitu ya, bisa kalian masukkan di sini. Kemudian premi yang dibayarkan oleh perusahaan, ya misalnya BPJS, itu bisa kalian tambahkan di komponen gaji, tunjangan, atau honor tersebut. Kemudian, kalian kurangkan dulu dengan biaya jabatan. Ada yang tahu biaya jabatan berapa persen? 5%. Nah, betul. Biaya jabatan 5% ya. Tapi ada nilai maksimalnya. Berapa nilai maksimalnya per bulan? Per bulannya 500.000. 500.000. Ya, betul. Per bulannya 500.000. Kalau setahun berarti maksimalnya 6 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya ada iuran pensiun, bisa dikurangkan iuran pensiun. Kemudian ada premi yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Bisa kita kurangkan. Nah, kalau sudah kita kurangkan, berarti kan kita ketemu penghasilan itu ya. Nah, apabila perhitungan tadi itu masih perhitungan per bulan, itu berarti harus kita setahunkan. Tuh ya. Jadi kita cari dulu penghasilan itu per bulannya berapa, tadi ya atas gaji dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya, kemudian kita setahunkan. Nah, gimana cara setahunkannya? Kita kalikan dengan 12. Gitu ya. Kita kalikan dengan 12. Nah, setelah kita setahunkan, baru kita kurangi dengan PTKP. Tadi ya tergantung status wajib pajak gitu ya, untuk mengurangi PTKP. Nah, apabila sudah kita kurangkan di PTKP, berarti kita sudah ketemu penghasilan kena pajaknya. Gitu ya. Nah, penghasilan kena pajak ini yang nanti akan kita kenakan tarif PPh pasal 17 tadi, yang di sini. Gitu ya. Nah, nanti dilihat penghasilan kena pajaknya dia ada di layer berapa. Gitu. Kalau misalnya dia masih di layer 1, berarti nanti kita kalikan dengan 5%. Nah, kemudian ketemu PPh 21 terutang. Oh ya, ini PPh 21 terutang per tahun ya. Nah, tadi kan karena kita setahun kan ya, jadi kita ketemunya nilai per tahun. Nah, untuk mencari PPh 21 per bulannya, berarti harus kita bagi lagi dengan 12. Ya, tadi kan kita setahunkan ya. Karena kita setahunkan, kita kali 12, kemudian untuk mencari PPh 21 per bulannya, berarti harus kita bagi lagi dengan 12. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rumus perhitungannya PPh 21. Nah, tadi kan banyak ya, ada pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, bukan pegawai gitu ya. Nah, di sini ada beberapa rumus, yaitu untuk pegawai tetap. Nah, tadi ini ya, perhitungan ini yang saya sebutkan tadi ini secara umum, biasanya untuk pegawai tetap. Tuh, jadi untuk pegawai tetap, gaji, tunjangan, honor, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja atau dibayar oleh perusahaan, kita kurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar sendiri, kemudian baru kita setahunkan, kita kurangkan PTKP, kemudian penghasilan kena pajaknya, baru kita kenakan tarif PPh pasal 17. Gitu ya. Untuk penerima pensiun gimana? Untuk penerima pensiun berarti atas uang pensiun yang diterima, kita kurangi dengan biaya pensiun. Nah, biaya pensiun ini tarifnya adalah 5% dikali penghasilan bruto yang nilai maksimalnya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ya, ini bisa kalian ingat-ingat rumusnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk pegawai tidak tetap atau pegawai lepas? Tuh. Nah, untuk pegawai tidak tetap atau pegawai lepas yang misalnya upahnya kita bayarkan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan gitu ya. Nah, apabila per hari gitu ya, itu dia masih di bawah 450.000, maka dia tidak dipotong PPh pasal 21. Tapi kalau dia di atas 450.000, nah rumusnya harus kita kurangkan dulu dengan
450.000. Maksudnya 450.000 ini nilai minimalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia per hari dibayar dengan 500.000 gitu ya, berarti kita kurangkan dulu dengan 450.000 seperti itu. Nah, kemudian apabila upahnya kumulatif tapi di atas 4.500.000 atau di bawah, ya masih di bawah 10.200.000 selama 1 bulan, maka dia rumusnya upah sehari dikurangi dengan PTKP, kemudian dikenakan tarif PP 21 sebesar 5%. Nah, kemudian gimana kalau misalnya dia dibayarkan selama 1 bulan, gitu ya, dibayarkannya bulanan gitu. Jadi nggak harian, nggak mingguan, nggak satuan gitu ya, tapi dia dibayarkannya per bulan. Dan nilainya di atas ini 10.200.000. Maka atas penghasilan tersebut harus kita setahunkan. Jadi langsung ya kita setahunkan, kemudian kita kurangi dengan PTKP. Kemudian langkahnya sama, setelah kita kurangi, kita kalikan dengan tarif, kemudian kita bagi 12 untuk menentukan PP 21 per bulannya. Nah, kalau misalnya kurang jelas gitu ya, untuk masalah perhitungan-perhitungan, kalian bisa buka ini, per 16. Sorry, tadi saya lupa menautkan di aula, tapi setelah ini akan saya tautkan. Jadi di per 16 itu ada banyak contoh-contoh perhitungan PPh pasal 21. Lengkap. Jadi mulai dari pegawai tidak tetap, pegawai tetap gitu ya, pegawai harian, kemudian yang bukan pegawai pun juga ada di sana. Yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan gitu. Itu ada. Nanti bisa kalian cek di ini ya, per 16 PC. Gitu. Oke, tadi untuk PPh pasal 21. Nah, sekarang gimana untuk PPh pasal 26? Ya, PPh pasal 26 ini penerimanya adalah subjek pajak luar negeri. Jadi, orang luar negeri yang kerja di Indonesia. Gitu ya, gampangannya seperti itu. Kalau misalnya PPh 21 itu diterima orang Indonesia yang kerja di Indonesia, kalau PPh pasal 26 itu orang luar negeri orang luar negeri yang kerja di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Kalau untuk PPh pasal 26 perhitungannya yaitu tarif PPh pasal penghasilan bruto kita kenakan dengan tarif 20%. Kemudian kalian harus memperhatikan ini ya, ketentuan P3P gitu. Jadi agar tidak terkena pajak berganda gitu ya. Jadi biasanya ada tuh ketentuan-ketentuan masing-masing negara untuk P3B-nya, biasanya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk PP 21 atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Mungkin nanti kalau misalnya kalian belum jelas bisa dicek di sini ya. Di perhitungan-perhitungan, kasus-kasus itu ada di per 16. Itu lebih lengkapnya. Atau saya share di sini aja deh, per 16. Biar kalian bisa. Bentar ya. Per 16. Nah, situ ya, saya share ya. Situ ada banyak contoh-contoh perhitungan PPh pasal 21. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Oke, kalau belum ada, next ya. Kita lanjut ke PPh pasal 22. Nah, apa PPh pasal 22? Tadi kan saya 21, sekarang PPh pasal 22.
Nah, PPh pasal 22 ini merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Jadi biasanya kalau misalnya kita melakukan transaksi gitu ya dengan institusi pemerintah, biasanya kita akan dipungut PPh pasal 22. Selain itu, PPh pasal 22-nya lebih terkenal gitu ya, lebih sering kita dengar dengan PPh impor. Ya, sering kalian dengar PPh impor, PPh impor. Nah, PPh impor itu diatur di pasal 22. Kemudian ada penjualan atau pembelian barang dari industri tertentu, nanti ada penjelasannya. Kemudian penjualan barang sangat mewah. Kemudian ada pembelian bahan baku untuk keperluan industri. Jadi di sini ya, PPh pasal 22 itu tidak hanya tentang impor gitu ya, tapi ada beberapa yaitu atas penyerahan bagi institusi pemerintah, kemudian penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, penjualan barang mewah, kemudian bahan baku untuk keperluan industri. Nah, di sini ada pemungut dan objek pemungut gitu. Jadi siapa aja gitu ya yang boleh memungut PPh pasal 22. Yang pertama, ada Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, ini atas impor barang. Biasanya kalau misalnya kalian melakukan impor gitu ya, nanti akan dikenakan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian bisa jadi pemungut itu adalah bendahara pemerintah gitu ya, atas pembayaran atau pembelian barang seperti itu. Kemudian bendahara pengeluaran ini sama ya, hampir sama dengan bendahara pemerintah. Kemudian kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah pembayar, sama juga ini hampir sama dengan bendahara pemerintah. Kemudian badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Nah, tadi ya yang di sini penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Nah, industri tertentunya apa aja? Yang pertama ada di industri semen, kemudian industri kertas, industri baja, kemudian industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Jadi PPh 22 ini akan dipungut oleh industri-industri tersebut gitu ya, atas penjualan barang hasil produksinya. Kemudian ada produsen atau importir BBM, gas, pelumas ya, atas penjualan BBM, gas, dan pelumas. Kemudian ada WP Badan yang melakukan penjualan barang yang sangat mewah. Tadi ya ada ya penjualan barang mewah. Itu objek pemungutannya ya tentu saja penjualan barang mewah tadi. Kemudian ada industri industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, ya, perikanan. Nah, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. Nah, ini tadi. Aktivitas bahan baku untuk keperluan industri. Jadi, kalau misalnya ada industri-industri tersebut gitu ya, membeli barang untuk keperluan industri atau ekspor mereka gitu ya, boleh memungut PPh pasal 22. Untuk yang barang sangat mewah, ini barang sangat mewah ya. Jadi ada kata sangatnya. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan berapa gitu ya. Misalnya kendaraan bermotor harus di atas berapa ribu cc gitu ya, mungkin seperti itu. Atau
tanah dan bangunan luasnya harus berapa meter persegi. Jadi untuk PP Pasal 22 ini barang yang sangat mewah gitu. Ini ya, ini untuk tarif-tarif. Tarif dari PPh Pasal 22 dan nilai DPP-nya. Ini yang di sebelah kanan ini DPP. Nah, misalnya untuk impor, apabila dia memiliki angka pengenal impor gitu ya atau API, itu tarifnya adalah 2,5%. Dari mana? Dari nilai impor ya. Nilai impornya diperoleh dari mana? Dari nilai CIF kita tambah dengan bea masuk dan bea tambahan lainnya. Kalau misalnya non API 7,5%, sedangkan untuk impor gitu ya, untuk kedelai, gandum, tepung terigu yang menggunakan API yaitu 0,5%. Seperti itu. Kemudian ini untuk barang yang tidak dikuasai atau lelang gitu ya, itu atas harga jual lelangnya 7,5%. Kemudian bagi bendahara pemerintah itu 1,5% dari harga beli. Kemudian untuk pedagang pengumpul gitu ya, itu kita kenakan 0,25% juga sama dari harga beli. Nah, khusus untuk migas atau pelumas gitu ya, itu tarifnya untuk PP Pasal 22-nya adalah 0,25%. Ini untuk BBM, SPBU, Pertamina. Tapi kalau misalnya untuk yang non Pertamina, bahan bakar gas dan pelumas itu tarifnya 0,3. Ini dari harga jual. Oke, kemudian untuk industri tertentu, nah industri tertentu ini tarifnya beda-beda ya. Untuk industri kertas itu 0,1%, industri semen 0,25%, industri otomotif 0,45%, kemudian industri baja 0,3%. Kalau untuk barang sangat mewah, ini tarifnya adalah 5% dari harga jual. Ini untuk tarif dan DPP PPh Pasal 22. Ya, jadi selain impor ada banyak. Ada penjualan kepada pemerintah, ya. Ada untuk industri migas dan pelumas, industri kertas, semen, otomotif, baja, kemudian penjualan barang sangat mewah. Kemudian di sini ada pengecualian pemungut PPh Pasal 22, yaitu yang biasanya menggunakan ini, surat keterangan bebas. Ini ada. Kalau misalnya dia memiliki surat keterangan bebas, jadi dia tidak perlu gitu ya dipungut PPh Pasal 22. Kemudian ada impor barang yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian ada ini, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah. Nah, tadi kan ada pemerintah ya. Nah, tapi di sini ada ketentuan tambahan yang nilainya paling banyak 2 juta. Maksudnya yang paling banyak 2 juta itu yang tidak dikenakan PPh Pasal 22. Tapi kalau misalnya nilainya sudah di atas 2 juta, itu akan dikenakan PPh Pasal 22. Jadi yang tidak dikenakan itu yang masih di bawah 2 juta dan nilainya tidak terpecah-pecah. Kemudian untuk listrik, gas, air minum, PDAM, kemudian emas batangan, kemudian jaringan pengaman sosial oleh perbendaharaan atau kas negara, kemudian reimpor. Nah, biasanya ini istilahnya setelah menjual kemudian diimpor kembali gitu ya. Jadi impor kembali atau reimpor
dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, ya, atas barang yang telah diekspor. Jadi awalnya kita diekspor untuk tujuan ini tadi ya, tujuan perbaikan, pengerjaan atau pengujian yang tentunya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Nah, kemudian ini, kapan terutangnya gitu ya? Kapan terutang PPh pasal 22? Terutangnya untuk impor ya atau pelunasannya itu disetor bersamaan saat pembayaran bea masuk. Tuh, jadi untuk impor pelunasannya atau penyetorannya itu dilakukan saat pembayaran bea masuk. Jadi tadi ini ya, misalnya kita impor, kemudian kan kita bayar bea masuk, bea tambahan gitu ya. Nah, PPh pasal 22 dibayar saat kita membayarkan bea masuk ini. Kemudian untuk industri tertentu dipungut pada saat penjualan. Sama ya, untuk migas juga dipungut pada saat penjualan dengan dibuatkan bukti pemungutan. Untuk pedagang pengumpul juga sama, saat pembelian dengan dibuatkan bukti pemungutan. Kemudian PPh pasal 22 lainnya, ini ya, itu wajib disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, ini sekilas untuk PPh pasal 22. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi ya, untuk pertemuan kali ini itu kita membahas kredit pajak, yaitu pajak yang diperhitungkan gitu ya. Jadi misalnya boleh kalian nanti misalnya ada transaksi PPh pasal 22 yang dipungut oleh pihak-pihak ini ya, ada impor bendahara, itu bisa kalian jadikan kredit pajak. Jadi selain PPh 21 bisa ada PPh 22 kalau misalnya ada. Oke, ada yang mau tanyakan? PPh pasal 22? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke PPh pasal 23. Nah, kalian sering dengar ya PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini adalah merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT. Ingat ya, PPh pasal 23 ini diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari yang pertama penanaman modal, yang kedua penyewaan aktiva tetap, yang ketiga pemberian jasa tertentu dan penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Apa aja gitu ya. Nah, di sini sebelum ke objeknya, di sini ada subjeknya. Siapa saja yang boleh memotong PPh pasal 23. Nah, yang boleh memotong PPh pasal 23 ini hampir sama dengan PPh pasal 21 tadi. Jadi ada badan pemerintah, kemudian subjek pajak badan, kemudian ada penyelenggara kegiatan, BUT, kemudian perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Jadi orang pribadi ini seperti tadi ya, halnya dengan PPh 21, itu harus yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada ketentuan tertentu ya tadi, contohnya adalah misalnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Salah satunya seperti itu. Kemudian objek dan tarifnya. Nah, untuk PPh pasal 23 ini tarifnya cuma 2 macam gitu ya. Jadi kalian gampang kalau misalnya mau ngafalin ya. Jadi PPh pasal 23 itu hanya ada 2 tarif, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Kalau 15% itu dikenakan atas dividen, bunga royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21.
Ini untuk yang tarif 15%. Kemudian yang tarif 2% itu atas sewa gitu ya, yang sehubungan dengan penggunaan harta kecuali dikenakan PPh pasal ayat 2. Jadi untuk PPh pasal 23 ini atas harta bergerak selain tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan masuk mana? Tanah dan bangunan masuk PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Itu. Jadi yang kalian ingat bahwa PPh pasal 23 ini selain tanah dan bangunan, gitu ya. Itu untuk PPh pasal 23. Nah, selain itu, yang dikenakan tarif 2% itu adalah terkait imbalan jasa, ya, imbalan jasa macam-macam, bisa jasa teknik, manajemen, konstruksi, ya, catering, dan jasa lain. Kemudian, bagi yang tidak memiliki NPWP, ya, akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Jadi kalau 100% lebih tinggi itu berarti anggapannya 2 kali lipatnya gitu ya. Kalau 100% lebih tinggi. Beda tadi, kalau tadi kan PPh 21 hanya 20%. Kalau ini 100%. Nah, tadi kan ada ya penghasilan-penghasilan yang dikenakan tarif PPh pasal 23. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis gitu ya, objek PPh atau objek pajak yang sedikit membingungkan gitu. Jadi contohnya ini ada bunga. Jadi bunga ini ada yang dikenakan PPh pasal 23 dan ada yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yang dikenakan PPh pasal 23 itu apa? Ya, yang dikenakan PPh pasal 23 itu terkait bunga premium, diskonto atau imbalan yang berhubungan atau sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Ingat ya, kalau untuk PPh pasal 23 itu untuk pengembalian hutang. Tapi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 itu biasanya terkait deposito, tabungan, obligasi, simpanan koperasi, seperti itu ya. Jadi, kalau biasanya untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini terkait tabungan atau deposito. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengembalian hutang. Yang terkait pengembalian hutang itu akan dikenakan PPh pasal 23. Kemudian ada lagi yang bukan merupakan objek pajak. Jadi ada nih bunga, tapi dia bukan objek PPh pasal 23 dan bukan objek PPh pasal 4 ayat 2. Itu adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank, kemudian penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan. Untuk hadiah. Nah, hadiah sama juga. Untuk hadiah ini ada yang merupakan objek PPh pasal 23, ada juga yang merupakan objek PPh pasal 21, ada yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 dan bukan merupakan objek pajak. Kalau dikenakan PPh pasal 23 ini atas hadiah ya atau penghargaan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri. Contohnya misalnya perusahaan, suatu perusahaan ikut lomba gitu ya, kemudian menang. Nah, atas perlombaan tersebut akan dikenakan PPh pasal 23. Ingat ya, untuk hadiah PPh pasal 23 itu yang diterima oleh WP badan. Tapi kalau misalnya WP orang pribadi yang menerima hadiah ya akan dikenakan PPh pasal 21. Jadi misalnya kalian ikut lomba apa ya misalnya lomba desain gitu misalnya lomba desain kemudian kalian dapat hadiah. Nah, atas hadiah yang kalian terima sebagai orang pribadi gitu ya, sebagai seorang individu akan dikenakan PPh pasal 21. Tapi misalnya hadiah tersebut diterima oleh badan, maka akan dikenakan PPh pasal 23. Kemudian ada hadiah yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, yaitu hadiah undian. Nah, bedanya apa hadiah yang di PPh pasal 23 dan PPh pasal 21?
Bedanya kalau hadiah undian itu tanpa usaha gitu ya. Jadi tanpa kalian melakukan suatu kompetisi gitu. Jadi hadiah undian ini ya sudah kalian tinggal terima hadiahnya gitu ya. Ikut undian terima hadiah gitu. Jadi tanpa melalui usaha. Kalau misalnya hadiah tersebut sifatnya seperti itu ya, itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Kemudian ada hadiah yang bukan merupakan objek pajak. Nah, ini biasanya hadiah langsung dalam penjualan barang sepanjang diberikan kepada semua konsumen konsumen akhir tanpa diundi. Contohnya, misalnya kalian beli, mungkin yang cewek-cewek ya, misalnya kalian beli skincare gitu di store gitu. Terus kemudian kalian diberi hadiah, misalnya minimal pembelian 300.000, terus kalian diberi hadiah gitu. Nah, atas hadiah tersebut biasanya tidak dikenakan atau bukan merupakan objek pajak. Atau misalnya contoh kalian belanja di belanja pakaian gitu ya, terus kemudian kalian dapat voucher tuh. Nah, atas hadiah tersebut juga tidak dikenakan gitu ya, selama hadiah tersebut diterima oleh konsumen akhir dan tanpa diundi. Jadi ya sudah langsung diberikan cuma-cuma gitu, jadi nggak pakai diundi. Seperti itu. Ini ya bedanya untuk hadiah. Kemudian sewa. Nah, tadi ya ada ya keterangannya. Kalau misalnya di PPh pasal 23 itu sewa yang berhubungan dengan penggunaan harta kecuali dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa aja? Nah, contohnya adalah yang dikenakan PPh pasal 23 itu selain harta, tanah dan bangunan. Jadi ya kalau PPh yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 itu terkait sewa tanah dan atau bangunan. Berarti selain itu, dia bisa saja dikenakan PPh pasal 23 tuh. Kemudian yang berupa ada juga sewa gitu ya, yang bukan merupakan objek pajak. Itu seperti apa? Yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha. Jadi, untuk yang bukan merupakan objek pajak itu berarti, sewa gitu ya, yang berhubungan dengan SGU gitu ya. Biasanya ada hak opsinya, hak opsi. Misalnya nanti di akhir itu, si penyewa gitu ya, si lesinya itu, eee, bisa membeli gitu ya, suatu biasanya seringnya kendaraan sih biasanya. Nah, atas sewa tersebut bukan merupakan objek pajak. Nah, syarat ini ya, harus ada hak opsinya. Kemudian, nah jasa, tadi ya, jasa kan juga dikenakan PPh pasal 23 ya. Nah, kalau misalnya yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Biasanya yang dikenakan di PPh pasal 23 ini yang diterima oleh badan, seringnya seperti ya, WP badan. Tuh, jadi yang selain dipotong PPh pasal 21. Nah, yang dipotong PPh pasal 21 itu seperti apa? Ya, yang biasanya dipotong PPh pasal 21 itu jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Jadi misalnya ada, konsultan gitu ya, tapi dia, namanya nama, CV gitu atau nama firmanya gitu. Nah, nanti atas jasa konsultan gitu ya akan dipotong PPh pasal 23. Tapi misalnya orang pribadi sendiri gitu ya, jadi dia tidak memiliki badan, atas namanya sendiri dia melakukan suatu jasa, itu akan dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada,
jasa yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu contohnya jasa konstruksi yang memiliki izin usaha atau surat izin usaha jasa konstruksi. Nah, bedanya apa dengan PPh pasal 23? Bedanya ini tadi, yang di PPh pasal 4 ayat 2 ini yang memiliki izin usaha. Biasanya ada ya, tarif-tarifnya, dia termasuk, menengah gitu ya. Itu bedanya dengan PPh pasal 23 untuk jasa konstruksi. Kemudian ada jasa yang dikenakan PPh pasal 26. Nah, tadi ya, apabila jasa tersebut dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Tadi ya, bedanya PPh 21 dan PPh 26. Kalau PPh 21 dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri, kalau PPh pasal 26 dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Bedanya itu. Kemudian ini ada jasa lain gitu ya, contohnya jasa catering. Itu dikenakan dari seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, selain jasa catering, misalnya, jasa apa ya, kebersihan mungkin, jasa kebersihan gitu ya, atau jasa keamanan. Nah, itu bisa dikenakan PPh pasal 23 ini. Dasarnya adalah dari pembayaran gaji, kemudian dari pengadaan atau pembelian barang, kemudian bisa dari pembayaran kepada pihak ketiga, kemudian bisa atas, biaya penggantian atau reimbursement. Biasanya ini sering ke, jasa ekspedisi biasanya sering-sering ya menggunakan, biaya penggantian atau reimburse. Oke, ini PPh pasal 23, ada yang mau ditanyakan? Ini ya, jadi ada beberapa poin-poin gitu ya yang perlu kalian perhatikan. Jadi bisa saja ini nanti ada soal gitu ya terkait bunga. Terus harus kalian lihat dulu gitu ya, atas bunga tersebut dia termasuk PPh pasal 23 atau 4 ayat 2. Atau mungkin soal terkait hadiah. Oh, jadi kalian perhatikan hadiah mana yang merupakan objek PPh pasal 23 atau yang merupakan objek PPh pasal 21, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Untuk, lain-lainnya contohnya kalian bisa baca di ini ya, di PMK 242 tahun 2008. Oke? Belum ada juga pertanyaan? Oke, kalau belum ada saya lanjut ke PPh pasal 24. Nah, apa PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan. Jadi, tadi ya, kalau PPh pasal 26 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri, gitu ya, atas penghasilan dalam negeri. Tapi PPh pasal 24 ini kebalikannya. Jadi kalau PPh pasal 24 ini misalnya kita kerja di luar negeri, seperti itu ya. Nah, atas penghasilan tersebut kan tetap ya, kalau di luar negeri tetap dipotong pajak ya. Nah, atas pemotongan pajak tersebut, itu biasanya kita sebut atau, termasuk dalam objek PPh pasal 24. Tadi kebalikannya dengan, PPh pasal 26. Kalau PPh pasal 26 itu orang luar negeri yang kerja di Indonesia,
Tapi kalau PP Pasal 24 itu orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Seperti itu. Kebalikannya. Nah, kalau misalnya misalnya nih, kita kerja di luar negeri gitu ya, terus kita dipotong PPh. Nah, atas pemotongan tersebut itu boleh kita kreditkan gitu. Selama ya tadi terutang dalam tahun pajak yang sama. Kemudian besarnya kredit pajak yang dibayar ya atau terutang di luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak terutang di dalam negeri. Jadi nanti ada perhitungannya tersendiri. Berapa jumlah yang boleh dikreditkan. Ya, ada batas maksimal PPh yang boleh dikreditkan. Tuh. Oke ya. Kemudian bagaimana prosedurnya gitu ya. Nah, prosedurnya biasanya kita meminta laporan keuangan ini untuk badan ya. Misalnya untuk badan kita meminta laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri. Kemudian fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Jadi misalnya kita di luar negeri sudah dipotong, sudah melaporkan pajak gitu ya. Nah, kita bisa minta ini surat pemberitahuan pajak yang telah kita sampaikan di luar negeri. Kemudian ada dokumen pembayarannya, ini misalnya kalau di Indonesia seperti SSP-nya gitu ya, bukti pembayarannya. Kemudian penghasilan-penghasilan apa gitu ya yang boleh masuk sebagai objek PPh Pasal 24. Di sini ada pendapatan dari saham dan surat berharga. Kemudian bisa dari bunga, royalti, sewa. Kemudian sewa yang berkaitan dengan harta tidak bergerak atau intangible asset bisa. Kemudian imbalan yang berhubungan jasa pekerjaan. Jadi misalnya kita seorang konsultan, kemudian kita di-hire gitu ya oleh perusahaan luar negeri. Nah, bisa jadi jasa yang kita berikan termasuk objek atau sumber penghasilan luar negeri. Kemudian pendapatan dari BUT. Nah, nanti saat kalian belajar gitu ya tentang BUT, maka nanti kalian akan otomatis mempelajari tentang PPh Pasal 24 ini. Kemudian penghasilan dari pengalian ya di sebuah perusahaan pertambangan, pemanfaatan dari perusahaan pertambangan, kemudian pengalian aset tetap. Pengalian aset tetap ini bisa jadi kalian jual beli aset di luar negeri, kalian punya aset, kalian jual, ya. Kemudian pengalian aset yang merupakan bagian dari BUT. Ini misalnya untuk badan ya, untuk BUT-nya. Kemudian di sini ada beberapa ketentuan, gitu ya. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha tersebut dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Ya, jadi masih dalam 1 tahun pajak yang sama. Jadi ya, ada keterangannya dalam tahun pajak yang sama. Oke. Oke, ada lagi penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun diterimanya penghasilan, kemudian berupa dividen di luar negeri, itu dilakukan pada tahun pajak dividen tersebut ditetapkan. Ya, jadi untuk dividen sama, masih di tahun pajak dividen tersebut ditetapkan. Kemudian apabila ada rugi ya, untuk badan misalnya ada rugi, itu dia tidak boleh digabungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak di Indonesia. Ya,
Ini kasus untuk rugi. Jadi misalnya kalau rugi, dia tidak boleh ya digabungkan. Nah, ini rumusnya. Rumusnya maksimal penghasilan yang boleh dikreditkan atau PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan. Jadi, rumusnya adalah penghasilan luar negeri kita bagi dengan total penghasilan kena pajak. Nah, total penghasilan kena pajak kemudian kita kalikan dengan PPh atas total PKP. Ini ya, syaratnya tadi penghasilan luar negeri tersebut tidak boleh lebih besar dari nilai ini, nilai perhitungan maksimal ini. Gitu. Kalau misalnya nilai PPh yang dipotong di luar negeri lebih besar gitu ya, tapi setelah kita hitung di sini di perhitungan maksimal yang boleh kita kreditkan itu lebih besar gitu ya. Jadi kita hanya boleh mengkreditkan sebesar nilai maksimal ini atas rumus ini. Itu nanti ada contoh soal kita bahas. Kemudian PKP tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final. Ya, jadi total penghasilan kena pajak ini atau total PKP di sini ya, itu tidak termasuk pajak yang dikenakan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Gitu. Jadi khusus untuk PPh non final tadi ya. Nah, PPh non final tadi apa aja? PPh non final bisa jadi PPh 23, PPh 21 atau selain PPh pasal 4 ayat 2. Oke, untuk PPh pasal 24 ada yang mau ditanyakan? Tadi ya bedanya PPh pasal 26 dan 24. Kalau PPh pasal 26 itu yang diterima subjek pajak luar negeri atas penghasilan di dalam negeri, tapi PPh pasal 24 adalah pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pajak yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri atas penghasilan dari luar negeri. Kebalikannya. Gitu. Oke, mungkin ada yang masih bingung. PPh pasal 26, 24. Clear? Oke, kalau sudah clear, kita lanjut ke PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini juga termasuk kredit pajak. Itu. Nah, definisi PPh pasal 25 ini merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan pada tahun pajak berjalan. Pernah dengar ya kalian PPh pasal 25? Atau sering kita sebut angsuran PPh yang kita bayarkan setiap bulan. Nah, angsuran ini bisa kita jadikan kredit pajak gitu ya untuk menghitung PPh terutang. Sorry, udah. Untuk menghitung PPh terutang yang akan kita laporkan di SPT tahunan. Ya, salah satu penentu nilai pajak kurang atau lebih bayar. Nah, di sini ketentuannya dari angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan dikurangi dengan kredit pajak. Contohnya PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 23, ada PPh pasal 22. Kemudian pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24. Kemudian dibagi dengan 12. Jadi setelah kita kurangkan ini ya, kita kurangkan PPh pasal 21, 23, 22, 24,
baru kita bagi 12, dan hasilnya akan ketemu PPh pasal 25 atau angsuran yang harus kita bayar ya setiap bulannya. Nanti ada contoh soalnya kita bahas. Ini sedikit definisi dari PPh pasal 25. Sekilas udah tahu ya, PPh pasal 25 itu angsuran gitu. Terus yang boleh mengangsur siapa? Orang pribadi boleh nggak ngangsur PPh pasal 25? Yang tahu? Selain badan, orang pribadi boleh nggak angsur PPh pasal 25? Ada yang tahu? Enggak. Boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa? Boleh. Alasannya kenapa? Nggak boleh, alasannya kenapa? Boleh, alasannya kenapa? Boleh karena kredit pajak. Oke. Yang tadi yang jawab nggak boleh, kenapa? Ya karena pasal 25 itu untuk badan, bukan untuk WWOP. Oke, jadi PPh pasal 25 itu kita tahu ya, untuk badan gitu. Nah, tapi orang pribadi boleh mengangsur PPh pasal 25. Dengan syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah orang pribadi yang melakukan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas. Gitu. Jadi boleh orang pribadi boleh mengangsur PPh pasal 25 tadi ya. Itu orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita karyawan biasa gitu ya, sebenarnya nggak perlu gitu mengangsur PPh pasal 25. Nah, tujuannya PPh pasal 25 ini apa sebenarnya? Tujuannya agar nanti pajak yang kita bayarkan di akhir itu nggak berat gitu ya. Jadi misalnya nih, kita hitung-hitung gitu ya, PPh terutang kita untuk tahun pajak 2021 ternyata 25 juta gitu. Kan kalau misalnya kita nggak cicil gitu ya, kan kita berat gitu ya, kita berat di akhir Maret, April kita bayar 25 juta gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya cicilan gitu ya, atau istilahnya angsuran, angsuran pajak sebelumnya, misalnya di selama tahun 2021, Januari sampai Desember, kita angsur 1 juta selama 1 bulan. Berarti kalau kali 12 berapa? 12 juta ya. Itu. Nah, 12 juta. Itu. Terus nanti di akhir tahun berapa yang kita bayarkan? Yang kita bayarkan adalah sebesar 25 juta kita kurangi dengan angsuran PPh pasal 25 tadi. Seperti itu. Nah, kenapa pegawai biasanya nggak mengangsur gitu ya? Nah, biasanya dalam perhitungan PPh 21 itu akan pas gitu saat kita nanti menghitung pajak tahunan kita atau di SPT tahunan kita. Biasanya kalau kita pegawai itu jarang sekali timbul yang namanya kurang bayar. Kenapa? Karena biasanya perhitungannya sudah dicocokkan gitu. Sudah anggapannya sudah disetahunkan. Tadi kan ada rumus PP 21 kan kita setahunkan ya. Jadi kita menganggap bahwa PP 21 kita itu setahun segitu gitu. Nah, kalau per bulan berapa? Jadi kan kita bagi 12. Nah, tapi biasanya khusus untuk WP pengusaha atau badan itu kan biasanya pajaknya gede-gede ya. Penghasilannya lebih besar gitu biasanya. Nah, makanya kenapa mereka melakukan angsuran PPh pasal 25. Jadi intinya PPh pasal 25 itu apa ya, seperti meringankan beban gitu ya. Jadi bisa kita angsur setiap bulannya. Jadi nanti di akhir tahun kita tidak terlalu terbebani misalnya dengan pajak kita yang nominalnya besar seperti itu. Oke, gitu ya untuk PPh pasal 25. Nah, ini tadi kita bahas sedikit tentang PPh final. Nah, waktu di pertemuan pertama kan saya sudah menjelaskan ya, ada objek pajak final. Nah, objek pajak final ini sama. Kalau di PPh itu ya, itu penghasilan-penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Bisa kalian lihat di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Jadi sebenarnya
PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini merupakan objek pajak yang dikenakan bagi WPOP atau badan, boleh ya WPOP atau badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya final. Maksudnya di sini final apa? Jadi maksudnya di sini final itu adalah perpajakannya gitu ya. Itu berhenti saat penghasilan tersebut dipotong PPh. Bedanya apa? Bedanya dengan PPh pasal 21, 22, 23. Kalau di PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25 itu kan bisa dikreditkan ya. Nominalnya bisa kita perhitungkan dalam perhitungan PPh tahunan atau pajak tahunan. Nah, tapi untuk di PPh pasal 4 ayat 2 itu ya sudah kewajiban perpajakannya stop gitu. Stop, berhenti saat kita diberi penghasilan dan kita dipotong saat itu juga. Jadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak bisa dikreditkan. Ingat ya, jadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak bisa dikreditkan. Jadi pemotongannya sudah cukup gitu ya, berhenti saat penghasilan tersebut diterima dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ini. Gitu. Kemudian apa aja yang ada di PPh pasal 4 ayat 2? Kita mengulang ya, mengulang di pertemuan pertama. Itu ada bunga deposito, hadiah undian, penghasilan transaksi sekuritas, kemudian ada penghasilan lain-lain yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini contohnya adalah PPh final UMKM. Nah, yang untuk UMKM itu final. Jadi diatur di PP 23. Kemudian di sini ada tarif-tarifnya ya. Jadi ada yang 10% itu untuk sewa tanah bangunan. Kemudian pengalihan hak atas tanah bangunan atau jual beli ya. Dan di sini itu 2,5 untuk hasil bangunan. Kemudian untuk rumah sederhana itu 1%. Kemudian ada jasa konstruksi. Nah, tadi ya, bedanya jasa konstruksi yang di PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau di PPh pasal 4 ayat 2, jasa konstruksi ini lebih diperjelas. Ada kualifikasi-kualifikasinya. Jadi, yang dikenakan tarif 2% itu untuk kualifikasi usaha kecil. Kemudian kalau tidak memiliki kualifikasi itu 4%. Kalau kualifikasinya menengah dan besar itu 3%. Jadi lebih jelas ya untuk jasa konstruksi. Tapi biasanya yang di PPh pasal 23 itu yang dia tidak termasuk atau tidak memiliki kualifikasi seperti ini. Kemudian ada penjualan saham, ada sign IPO dan IPO, kemudian penghasilan bunga, obligasi, hadiah undian, pendapatan bunga, deposito, tabungan. Ya, kalau kalian menabung di bank ya, itu kalian akan dapat bunga. Nah, atas bunga tersebut, saya dipotong ini PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian penjualan saham milik Ventura, kemudian koperasi yang dibayarkan oleh anggota koperasi. Oke, sini sekilas untuk PPh pasal 4 ayat 2. Nah, biar kalian nggak bingung, tadi ya, kalian ingat-ingatnya yang di sini, yang bedanya. Hadiah, dia masuk di PPh 23, 21, atau 4 ayat 2. Kemudian sewa, dia mana yang masuk PPh 23, yang masuk 4 ayat 2. Karena di PPh pasal 4 ayat 2 ini lebih banyak ya tarif-tarifnya. Mungkin lebih gampang kalian menghafalkannya tadi di PPh pasal 23. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk PPh pasal 4 ayat 2 sebelum kita masuk ke contoh soal?
Nah, kayak gini ya, sewa. Tadi kan ada nih sewa yang di PP pasal 23. Kemudian ada lagi sama sini sewa. Jasa konstruksi. Di sini juga ada bunga, hadiah, undian. Jadi harus kalian pilih gitu ya, mana yang masuk PP pasal D3, PP pasal 21, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Belum ada? Atau saya kecepatan? Suara saya kurang jelas. Jelas kan ya suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk contoh. Nah, di sini saya ada contoh tentang perhitungan PP pasal 21 untuk pegawai tetap. Ambil contoh sederhana ya. Yang paling umum, yang sering-sering kita temui gitu ya. Jadi misalnya ini contoh real gitu ya di perusahaan-perusahaan yang sering kita temui. Jadi di sini contohnya ada Tuan B merupakan seorang pegawai tetap. Kemudian Tuan B ini statusnya K0, menikah tapi belum memiliki anak atau belum memiliki tanggungan. Kemudian Tuan B memperoleh gaji selama 1 bulan itu sebesar 8 juta. Kemudian ada premi JKK dan JKM yang dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,5 dan 0,3 dari gaji. Jadi ini perusahaannya nih yang bayar gitu ya. Jadi perusahaan bayar premi JKK dan JKM. Kemudian selain itu perusahaan juga menanggung iuran JHT sebesar 0,3% dari gaji. Kemudian selain itu Tuan B juga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Nah, selain itu perusahaan juga membayar iuran pensiun ke DAPEN atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebulan sebesar 200.000. Sedangkan Tuan B juga mengikuti iuran pensiun sendiri itu sebesar 100.000 per bulan. Bagaimana cara perhitungan PP 21-nya? Caranya adalah seperti ini. Jadi kita jumlahkan dulu penghasilan dan penambah penghasilan. Jadi penghasilannya tadi 8 juta ya. Kemudian ada komponen-komponen penambah penghasilan. Apa contohnya? Contohnya adalah premi JKK dan premi JKM. Ini ya. Kenapa kita tambahkan gitu ya? Karena merupakan istilahnya premi gitu ya, atau jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Seperti itu. Jadi yang boleh kita jumlahkan adalah JKK dan JKM. Berapa? Untuk JKK adalah 5% dari gaji, JKM 0,3 dari gaji. Nah, kita tambahkan, kita ketemu penghasilan bruto. Oke. Nah, setelah itu baru kita kurangi dengan komponen pengurang. Komponen pengurang tadi apa aja? Tadi ya, kita kembali ke atas. Itu ada biaya jabatan, iuran pensiun, dan premi yang dibayar sendiri. Kembali, jadi ada biaya jabatan ya. Tadi benar, kalian jawab adalah 5% dari penghasilan bruto. Ingat, biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, yaitu dari nilai ini, dari nilai penghasilan bruto. Bukan dari gaji ya, tapi dari penghasilan bruto.
dari penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiun. Nah, ingat ya, iuran pensiun ini adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri. Ya, iuran pensiun yang dibayar sendiri. Ya, jadi yang boleh digunakan sebagai pengurang adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri. Sebesar berapa? 100.000. Kemudian ada JHT. Nah, JHT ini yang boleh kita kurangkan adalah JHT yang ditanggung oleh karyawan. Mana tadi? Nah, ini. Tuan B membayar iuran JHT selama sebulan sebesar 2%. Jadi ini ya, yang boleh dikurangkan di sini. Nah, sedangkan JHT di sini diapain gitu ya. Jadi JHT yang dibayarkan perusahaan itu tidak kita perhitungkan. Jadi kita hanya memperhitungkan JHT yang dibayar oleh karyawan. Sebesar 2% dari gaji. Ingat ya, 2% dari gaji. Beda dengan biaya jabatan. Kalau biaya jabatan dari penghasilan bruto, kalau JHT dari gaji. Seperti itu ya. Jadi ketemu komponen pengurangnya adalah 3.200. Kemudian kita ketahui penghasilan itu 1 bulan, yaitu sebesar 7.400.800 rupiah. Nah, kemudian tadi ya, harus kita setahunkan dulu. Jadi setelah kita ketemu penghasilan itu selama sebulan, kita harus mencari penghasilan itu selama 1 tahun. Jadi kita setahunkan, kita kali 12. Temu 88.809.000 sekian. Kemudian kita kurangi PTKP. Nah, PTKP tadi K0 ya. Berarti 54 juta tambah dengan 4.500.000. Kemudian ketemu penghasilan kena pajak. Nah, setelah itu kita lakukan pembulatan ya. Jadi biasanya nanti kalau di sistem gitu ya, di DJP biasanya minta pembulatan gitu. Jadi nanti kalau misalnya di sini kita lakukan pembulatan manual. Kemudian karena dia masih di bawah 50 juta ya. Kalau ini ada keterangan nggak soalnya tahun berapa? Oh, nggak ada. Oke, ya kita anggap tahun 2021 aja ya. Gitu. Jadi dia masih di bawah 50 juta atau di bawah 60 juta masih di lapisan pertama atau layar pertama. Jadi kita kalikan 5%. Kemudian kita cari PPh terutang per bulannya adalah 126.000 yang sekian-sekian. Oke, dari perhitungan ini apa ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, cukup jelas ya. Nah, misalnya kalau kalian kurang jelas, kalian bisa baca tadi di per 16. Itu ada banyak contohnya. Oke, di sini ada contoh lagi, perhitungan PPh pasal 24. Nah, untuk PPh pasal 23 dan 22 dan 23 saya skip ya. Karena ya cuman dikali tarif gitu doang gitu ya. Jadi nggak ada perhitungan khususnya. Jadi saya langsung loncat ke PPh pasal 24. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 24, yaitu PT ABC tahun 2020 memperoleh pendapatan itu dalam negeri sebesar 60 miliar. Kemudian dari luar negeri itu ada 10 miliar. Sorry, ini miliar. Oke. Kemudian kalau kita total ya, total penghasilan berarti
Penghasilan dalam negeri kita jumlahkan dengan penghasilan luar negeri adalah totalnya 70 miliar. Oke, kita jumlahkan dulu ya, yaitu penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. Kemudian kita cari PPh terutang di Indonesia. Nah, karena kita tahun 2020 kita pakai tarif 22% ya. Jadi 22% kita kalikan dengan 70 miliar. Ketemu 15 miliar 400 juta. Nah, berapa maksimum PPh yang boleh dikreditkan ya, PPh pasal 24-nya. Nah, kalau kita hitung PPh pasal 24-nya berapa nih? 20% kita kalikan 10 miliar, berarti 2 miliar ya. Nah, kita tahu nih PPh 24-nya 2 miliar. Kemudian kita cari maksimumnya dulu. Nah, maksimumnya adalah penghasilan luar negeri kita bagi dengan total penghasilan, kita kalikan dengan total PPh terutang. Berarti 10 miliar kita bagi dengan 70 miliar, kita kali dengan 15 miliar. Ketemu nominal 2 miliar 200. Ini adalah nilai maksimal. Ingat ya, nilai maksimal. Tapi, ternyata yang kita bayarkan di luar negeri itu cuma 2 miliar. Padahal kita boleh ya, maksimalnya di Indonesia kita mengkreditkan sebesar 2 miliar 200. Nah, jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri itu seluruhnya atau sebesar 2 miliar itu boleh dikreditkan untuk pengurang atau sebagai pengurang kredit pajak dalam negeri. Itu karena nilai maksimumnya masih lebih besar ya dari PPh 24 yang sudah kita bayarkan di luar negeri. Tapi kalau misalnya di sini ada contoh lagi, pajak di luar negeri ternyata lebih besar, yaitu 35%. Ya, berarti kalau 35% berarti 3 miliar 500. Sedangkan maksimumnya kita hanya boleh 2 miliar 200. Gitu. Jadi nominal yang boleh kita gunakan sebagai pengurang atau kredit pajak itu hanya sebesar nilai maksimalnya, yaitu 2,2 miliar. Walaupun yang sudah kita bayarkan ke luar negeri itu adalah 3,5 M. Seperti itu ya. Itu cara menghitung PPh pasal 24. Oke, satu lagi, ini terkait keseluruhan ya. Jadi, misalnya di sini ada Tuan Han, PPh terutangnya atau pajak penghasilan terutangnya selama 1 tahun itu adalah 100 juta. Nah, kemudian Tuan Han memiliki kredit pajak sebagai berikut. Ya, jadi ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, 24, dan 25. Nah, ini ya, yang tadi saya bilang, sebenarnya orang pribadi boleh mengangsur PPh pasal 25 tadi dengan ketentuan misalnya orang pribadi tersebut melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kan sudah diketahui ya PPh terutangnya, kemudian kredit-kredit pajaknya sudah diketahui. Ini maksudnya per bulan ya, kurang. Sorry, saya salah bikin soal. Ini 1 juta per bulan, bukan 6 juta. Maaf. Bisa kalian ini ya, kasih notes ya, atau kalian revisi di di materi yang sudah saya berikan gitu. Oke, jadi cara menghitung PPh pasal 25 kan sudah kita ketahui ya, pajak terutang. Sama pajak terutang menghitungnya dengan kita kurangkan dulu, kalau misalnya orang pribadi harus kita kurangkan PTKP ya. Nah, jadi ketemu nih, kita langsung ke pajak terutang. Pajak terutangnya ternyata 100 juta. Kemudian di sini kita ada kredit pajak, PPh pasal 21 sebesar 20 juta, kemudian PPh pasal 22, pasal 23, dan 24. Oke, kita kurangkan ya, berarti 100 juta kita kurangkan dengan berapa nih? 52, benar ya?
total kredit pajaknya kan 52 ya. 20 tambah 10 tambah 15 tambah 7. Nah, ini 15. Nah, oke, di sini kurang bayarnya berarti 48 juta. Tapi kita masih punya angsuran. Ya, tadi kan kita angsurannya 1 juta per bulan ya. Berarti kalau misalnya 1 tahun, udah 12 juta. Ketemu kurang bayarnya adalah 36 juta. Nah, kemudian untuk menghitung PPh pasal 25-nya dari mana? Yaitu dari kurang bayar setelah kita kurangi kredit pajak tapi tidak termasuk kredit pajak PPh pasal 25. Jadi, dalam menghitung angsuran, kita keluarkan PPh pasal 25-nya. Jadi, dasar perhitungan PPh pasal 25 adalah dari sini. Dari 48 juta ini kita bagi dengan 12. Itu ya. 8 juta kita bagi 12. Nah, begini cara menghitung PPh pasal 25. Jadi bukan dari 36 ini ya. Kita keluarkan angsurannya. Jadi dasar perhitungannya adalah pajak terutang dikurangi kredit pajak PP 21, 22, 23, 24 kecuali PPh pasal 25. Seperti itu. Tapi yang harus dibayar berapa? Tetap yang nanti yang harus dibayar atau kurang bayarnya adalah sebesar 36 juta ini. Bukan yang 48. Nilai nominal 48 ini hanya digunakan sebagai dasar untuk menghitung angsuran. Tapi nanti di SPT yang kita bayarkan adalah tetap 36 juta. Ini yang akan dibayar. Biarkan gitu ya. Nominal 48 ini hanya sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sama untuk 4 ayat 2 saya skip ya karena ya cuma dikali doang gitu aja. Jadi tidak ada perhitungan khusus. Di sini saya masukkan contohnya yang perhitungan khusus. Oke, ada yang mau tanyakan? Mungkin masih bingung. Ada? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertemuan kali ini saya nggak kasih tugas ya. Soalnya nanti hari kita ketemu hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa kita lanjut pertemuan selanjutnya langsung bahas kasus aja gitu. Oh iya, oke. Ini saya kasih pengumuman ya dari kemarin sempat disondingkan gitu ya oleh Pak Bani, kemungkinan pertemuan ke-6 dan 7 kita lakukan tatap muka. Seperti itu. Jadi kita ke kampus, jadi mungkin nanti pertemuan 6 mungkin presensi ganjil dulu, kemudian pertemuan 7 kita presensi genap. Seperti itu ya, karena kan kuotanya maksimal harus 50%, cuman boleh 50% gitu. Jadi mungkin kalian yang di luar kota gitu ya, sempatkan untuk pertemuan 6 dan 7 untuk hadir tatap muka di kampus gitu. Jadi kita coba. Nah, kemungkinan nanti untuk kalau misalnya tidak ada kendala, jadi kemungkinan setelah UTS kita akan full tatap muka gitu ya, full di kampus gitu. Jadi kita lakukan uji coba dulu untuk pertemuan 6 dan 7 gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Iya. Tapi soal PR yang minggu lalu, Bu, tugas minggu lalu. Oke, iya. Saya kan di soal itu ada yang tertulis dia ini seorang staf pajak, Bu. Tapi ditulisnya dengan penghasilan bruto selama 2020 sebesar 88.230.000. Telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 1.711.500. Itu apakah masih terkena potongan lagi biaya jabatan atau tidak, Bu? Itu soal pertemuan kemarin ya?
Iya, kasus 2. Hmm, Apakah salah kasus tulis 2. soal Bentar ya. atau iya, Bu. Ini. Yang mana? Yang 1 atau 2? Yang kasus 2 yang Bu Lisa. Kasus pertemuan Pertemuan 3, Bu. pertemuan pertemuan 3, Bu. 3. Oke, sorry. Pertemuan 3. Oke, ini ya. Lisa staf pajak mendapatkan bukti potong bla 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 segini. Setelah dipotong PP pasal 21 sebesar sekian, gitu ya. Iya, Bu. Oh ya, berarti ini penghasilan itu. Sorry, saya salah tulis. Di sini penghasilan itu. Jadi kalian tidak perlu menghitung biaya jabatan dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi di sini langsung penghasilan itu ya. Jadi nanti kalian masukkannya di sini sudah net penghasilan itu, tinggal kalian kurangkan misalnya ada kredit pajak PPh pasal 21. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oh ya, kemarin ada yang chat untuk kunci jawaban. Mohon maaf sebelumnya, saya repot banget ya dari kemarin, terus saya sempat drop, jadi saya belum bikin kunci jawaban. Tapi insya Allah saya pastikan sebelum UAS kalian udah dapat pembahasannya gitu ya. Jadi nanti setelah, sebelum UTS maksudnya. Sebelum UTS, jadi bisa kalian review untuk buat bahan belajar gitu ya. Jadi Oke, Ibu. mungkin sebelum UTS gitu. Sorry, soalnya kemarin saya repot banget akreditasi, terus ada tugas-tugas lainnya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak Bu, ada? mau tadi kalau yang pertemuan 7 yang ganjil lewat Zoom aja gitu ya, Bu? Iya, gitu. Jadi eh, yang pertemuan, jadi misalnya pertemuan 6 ya. So, nanti yang ganjil ke kampus, yang genap kita tetap tetap Zoom gitu. Jadi apa hybrid gitu ya, istilahnya hybrid gitu. Kalian semester berapa ya? Semester 2. Iya, ini 2, semester 2 Bu. ya. Iya. Untuk mata kuliah apa PDB itu masih online atau sudah tatap muka? Offline, Ibu. Mulai minggu depan pertemuan 5 offline, Bu. Oke, tapi hybrid juga nggak? Maksudnya ganjil Enggak, genap Ibu. gitu atau Full. semuanya? Enggak full semua, Bu. Oh, full semua. Oke, oke. Ya nanti mungkin coba saya diskusikan dengan Pak Bani ya, enaknya gimana? Ganjil genap atau ikut full seperti PDP? Juga mengingat ini ya, eh, apa kasus juga gitu. Mungkin nanti infonya lebih lanjut minggu depan. Jadi gitu ya. Misalnya pertemuan 6 kalau misalnya kita jadi 50-50 ganjil genap, jadi yang ganjil kita masuk, yang genap kita tutup Zoom. Terus nanti yang pertemuan 7 dibalik. Yang genap kita tatap muka, yang ganjil kita Zoom. Gitu ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, terima kasih ya kehadirannya. Jangan lupa presensi. Mungkin yang belum presensi, ganjil genapnya sesuai absen ini, apa presensi. Kalian ada presensi ini enggak? Apa presensi kelas maksudnya, bukan NIM. Dikasih nggak sama PA? Biasanya ada di cybernya. Nah, ya itu ya. Mungkin nanti kalian lihat di cyber eh, yang urutan, maksudnya berdasarkan nomor urut, bukan nomor NIM. Oke? Ada lagi? Cukup?
Oke, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya di kelas pengganti. Saya akhiri, selamat sore, selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.